keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, jumpa lagi dengan saya Elo di program Harmoni Keluarga. Hari ini di penghujung bulan Maret, 31 Maret 2022. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, selalu bersemangat untuk menyelesaikan semua aktivitas hari ini, yang di kantor, yang di rumah, dengan segala kesibukan dan pekerjaan masing-masing. Tentunya harapan kami sahabat tetap diberikan kekuatan, diberikan sukacita untuk melakukan semuanya. Dan sahabat, seperti biasa hari ini saya rindu sahabat untuk bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa nanti memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, Anda bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentunya yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Silakan di ruang chatting di website ytw.org atau juga di halaman Facebook Sahabat YTWR. Dan hari ini bersama saya di studio sudah hadir Bapak Yohanes Manis yang akan menemani diskusi kita hari ini dengan topik bahasan yaitu memahami kebutuhan pasangan dalam pernikahan. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Yohanes? Selamat pagi Mbak Elo. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat, sehat. puji Tuhan. Kita sama-sama sehat ya. Sudah siap untuk bertemu dan menemani sahabat Askara kembali. Amin. Ya. Nah, hari ini topik kita tentang memahami kebutuhan pasangan. Nah, biasanya sebagai seseorang pribadi, seorang manusia gitu ya, pasti semua orang punya kebutuhan ya Pak. Tetapi secara khusus hari ini kita akan berbicara tentang di dalam pernikahan, karena ternyata nih saya itu baca banyak artikel, beberapa mungkin quote-quote gitu ya, itu kadang ada pahamilah kebutuhan istri yang apa-apa disebutkan, atau pahamilah kebutuhan suami seperti itu. Jadi sepertinya itu penting. Mungkin banyak terjadi masalah yang miss gitu ya, untuk orang itu, pasangan itu mengerti kebutuhan suaminya atau istrinya, sehingga masalah sering timbul gitu ya. Konflik sering timbul hanya karena salah mengerti atau pikirnya sudah menyenangkan pasangannya dan memahami ternyata tidak seperti yang diinginkan pasangannya. Nah, hari ini kita mau diskusi supaya saya pun juga belajar, karena semua kan dalam pernikahan itu proses ya Pak. Kadang hari ini mood bagus, pasangan baik-baik saja diajak ngomong. Besok tiba-tiba mungkin istri ini kadang tiba-tiba jutek gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimau? Nah, kadang suami bingung nih. Nah, itu gimana sih mempelajarinya gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagaimana caranya itu dan kebutuhan-kebutuhan apa sebenarnya kenapa sih Pak penting gitu ya kita itu paham, kita itu mengerti kebutuhan pasangan kita di dalam pernikahan, mengapa itu sangat penting. Kadang ada orang mungkin mengabaikan, atau yang penting sudah nikah ya sudahlah, jalan aja, nanti kan sudah tahu lah kebiasaan masing-masing seperti itu. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Elo adalah pertanyaan untuk orang-orang yang ingin pernikahannya lebih baik. Untuk orang-orang yang ingin dia merasakan impian-impian yang pernah diinginkan ketika membayangkan dulu sebelum menikah. Dan harapannya gitu ya Pak ya, harapan impiannya itu gitu. Ini kan tidak sesuai dengan kenyataan. Nggak sesuai dengan frustasi. Impian 100% harapan kok yang terwujud 10% gitu ya. 10% ada cuma 1%. Gimana nih? Ternyata antara harapan dan impian tidak selaras, tidak terjadi begitu. Jadi pertanyaan Mbak Elo ini kan pertanyaan yang sebenarnya jarang orang menanyakan begitu loh. Bagaimana bisa memahami pasangan? Karena seperti Mbak Elo katakan tadi, orang yang penting sudah menikah, yang penting tidak ada masalah, pengertian tidak ada masalah, aman-aman, tidak pernah bertengkar. Tiap hari jalan sama, gitu ya. jalan kemana, dianggap tidak ada masalah. Yang penting kan masing-masing, enggak kok kami ada masalah, buktinya kami bisa bersama-sama. Nah, apakah benar demikian? Nah, makanya sungguh-sungguh bahwa itu udah kebutuhan pasangan terpenuhi? Ya, yaitu karena kan maka saya katakan setiap pasangan yang menikah atau setiap orang yang menikah itu pasti memiliki impian, memiliki harapan, kemudian memiliki cita-cita, memiliki apa yang diinginkan dalam hatinya, kadang-kadang nggak pernah disampaikan. Nah, akibatnya apa? Ya kadang-kadang itu saya bilang, mereka yang penting kita bersama-sama harmonis, dalam pengertian harmonis tanda petik loh, nggak ada pernah bertengkar, jarang ya. Pokoknya nggak macam-macam. Nggak macam-macam. Nah, jadi sudah selesai dah.
Apakah itu baik? Ya baik yang begitu gitu, daripada menunjukkan sebuah ketidakcocokan diumbar-umbar misalnya, kan itu lebih bagus dia bisa namanya meredam. Tetapi penting juga seseorang atau pasangan itu memahami pasangannya, dan itu saya katakan sebagai sebagai pembelajaran seumur hidup ya. Ada orang menikah, saya sudah 15 tahun menikah, saya 20 tahun, saya 30 tahun, itu tidak masalah. Tapi sejauh manapun kita menikah, tetapi kalau kita tidak pernah bisa memahami pasangan kita, kita akan berjalan seiringnya waktu saja. Saya udah 50 tahun kok, enggak ada masalah. Mungkin pasangan diam di gini, sebenarnya saya pengen gini, tapi kalau saya ngomong nanti dia emosi, nanti dia nggak terima. Sudahlah, saya diam saja, yang penting aman. Nah, Ya. akhirnya sudah dipendam semuanya. Sampai 50 tahun, 50 sampai 40 tahun. Enggak gitu tahu ya. Makanya mengapa penting memahami pasangan, kan tujuannya tadi Mbak Elo katakan supaya tidak terjadi konflik. Tetapi juga pertanyaannya, apakah dengan memahami pasangan dijamin tidak terjadi konflik? Menurut saya konflik itu nggak pernah terhindarkan gitu ya. Tapi mungkin konflik bisa lebih bisa cepat selesai. Ya, diminimalkan gitu. dan sebagainya. Jadi ternyata pelajaran kita pagi hari ini, sekalipun sudah memahami pasangan, pertanyaannya apakah kita akan mau melakukan seperti yang diharapkan oleh pasangan? Kan begitu ya. Misalnya saya paham pasangan saya, oh orangnya tidak suka dikritik. Wah, sepanjang hidup sudahlah, saya tidak pernah mengkritik dia, yang penting aman. Apakah itu sehat? Kan dia tidak mau dikritik, sukanya saya pokoknya sudah semua begini ya sudah. Tetapi bukankah kritik juga membangun? Nah itu kan artinya belum tentu apa yang diharapkan pasangan itu terbaik bagi dia. Itu kan dia hanya mau bilang egonya saja dan zona nyamannya. Saya pokoknya kalau tidur nggak boleh dibangunin. Kan ada begitu, pokoknya saya nggak mau dibangunin, tidur jangan diganggu. Jangan diganggu. Pokoknya saya jangan, nggak ada boleh suara. Itu udah seneng saya. Pertanyaannya loh, apakah yang lain juga nggak boleh bunyi klutuk-klutuk dikit, langsung akibatnya dulu. Kan sudah saya bilang, marah. Nah ini kan menjadi ego. Makanya ketika pertanyaan apakah penting bagi kita untuk memahami pasangan, penting sekali. Mengapa? Karena dengan memahami pasangan itu kan kita paham ketika menikah ini kan pernah saya sampaikan dulu, ketika seseorang menjadi bagian dari keluarga yang berbeda, itu pasti terjadi perbedaan dan biasanya dalam perbedaan kalau tidak bisa dikelola terjadi konflik. Kan begitu ya. Pernah kita merasa, loh kok begini? Kan harusnya begini. Pernah nggak kira-kira begitu? Iya pernah. Karena semua orang pernah gitu ya. Kan contohnya gini, harusnya cepat kok lambat. Nah, tapi ternyata memang pasangan kita tidak secepat yang kita inginkan, atau dia tidak merasa kalau ditunggu karena memang dia biasa begitu aja. Dia nyantai saja, yang stres malah yang nunggu. Nah itu kan kadang-kadang perbedaan-perbedaan terjadi itu kan banyak faktor ya, sehingga terjadi penyelarasan, sehingga nanti saling memahami di situ. Oh ternyata dari sini dia berada pada posisi begini. Kalau saya diganggu di sini bisa terjadi konflik. Tetapi dia juga harus memahami saya begini juga gitu. Jangan sampai kita hanya memahami dia nggak memahami saya. Jadi dalam proses memahami itu harus ada saling ya Pak. Saling memahami. Kalau hanya gitu salah ya. satu akhirnya kembali ke mengedepankan ego itu tadi. Ya jadi kadang-kadang kan begini. Pahami dong saya sebagai suami. Terus ditanya juga, pahami dong dia sebagai istri. Sama sebenarnya. Jadi saling memahami. Jadi ketika bicara mengenai memahami pasangan berarti saling memahami. Apa yang dipahami? Ya itu dibilang tadi kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhannya? Nanti kita jawab setelah itu. Karena kan harus panjang. Nanti saya sebelum datang ke sini ke studio saya diundang khusus oleh oleh lembaga ini dan juga kehormatan bagi saya. Sebelum ini saya berpikir juga, tidak hanya berpikir berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan apa sih yang ada tulisan-tulisan yang memang ditulis oleh orang-orang yang sudah memang membidangi di bidang komunikasi. Atau riset gitu ya. Ya ada hasil riset. Jadi nanti kalau ada beberapa bagian saya kasih itu hasil riset itu. Bukan saya mikir-mikir, oh gini, baca Google. Boleh, tapi kan saya berdasarkan buku yang ada risetnya. Bahkan riset itu dilakukan di 137 negara. Jadi sebenarnya sebelum saya berangkat, ini sudah saya sharingan dengan istri juga. Loh, saya baru tahu sekarang. Loh, baru paham. Sama kita baru memahami. Kadang-kadang kita hal-hal itu kita kan memahaminya. Pahamilah perasaannya, pahamilah dia apa yang diperlukan. Kita kan padahal ada sebenarnya hal-hal yang umum-umum itu ya. saja. Padahal ada sebenarnya
yang perlu digali gitu Perlu ya. digali di lagi karena dalamnya. ternyata itu menjadi sumber konflik juga yang nggak dipahami. Ya, nah kira-kira apa sih Pak kebutuhan pasangan itu yang mungkin kalau dasarnya mungkin disayang, dicintai itu ya itu pasti semua Ya. pasangan gitu ya diperhatikan. Ya, betul. Semua orang maunya seperti itu, nggak ada orang yang udah nggak usah diperhatiin aku, nggak ada gitu ya. Pasti itu yang dasar. Tapi kira-kira yang lebih apa ya spesifik, lebih yang mungkin orang kadang tidak menyadari gitu loh. Apa sih gitu ya yang orang kadang melupakan atau ya itu tadi tidak menyadari bahwa itu bagian penting yang harus dimengerti. Jadi begini, apa sih yang harus dipenuhi? Sekarang pertanyaan yang simpel saya dari beberapa riset yang saya baca itu, setiap pasangan harus memahami pasangannya, bukan saja memahami perasaannya. Memahami kan yang umum sekarang wanita tuh butuh disayang, nah, itu umum. Laki-laki tuh butuh dihargai, itu umum, biasa begitu. Itu kan dua sisi itu aja. Kalau tanya apa sih dibutuhkan, seorang wanita kan butuh disayangi, butuh di apa ya, tanda petik ya disanjung juga. Wah bajunya bagus, wah hari ini kok penampilan itu bagi seorang wanita senang dia, wah masakannya enak gitu loh, senang. Terus laki-laki juga senang kalau bilang itu, wah papa kok semakin hari kok semakin apa ya gagah, senang dia bilang gitu. Kok sekarang apa ya, terima kasih loh sudah bekerja untuk kami. Itu senang karena dihargai pekerjaannya gitu loh kalau dia bekerja. Atau sekecil apapun yang dikerjakan itu tidak masalah bagi dia itu dihargai itu sesuatu yang membangkitkan semangat dia. Nah sekarang dari hasil apa yang saya baca ternyata banyak yang harus dipahami. Terutama begini, pernah nggak misalnya Mbak Elok meneliti apa ya pasangan itu loh. Misalnya begini, berkaitan dengan kualitas tidur saja. Berkaitan dengan kualitas tidur. Dia tidur berapa jam sehari? Karena dari hasil riset mengatakan orang yang tidur kurang itu lebih cepat emosional. Emosi cepat. Jadi hanya dari misalnya salah satunya kebiasaan tidur pun itu pasangan tuh harus tahu kebiasaannya. Harus tahu. Ya. Misalnya ada yang orang kalau nggak tidur siang meskipun hanya 15 menit itu dia bisa moodnya rusak satu hari gitu ya. Itu harus jadi dipahami. berilah dia waktu bisa istirahat sekalipun 15 menit dia sudah bisa itu berarti itu akan menolong dia makanya untuk fit lagi. Betul itu kebutuhan gitu. kan beda-beda. Orang yang apa pasangan ini juga aduh tidur lagi. Nah seperti itu. Harus dipahami, gitu makanya ya. ritmenya dilihat. Misalnya gini, ada seorang istri melihat kok suaminya kerja terus dia nggak bisa tidur. Ingatlah teorinya mengatakan kalau orang kurang tidur pasti secara psikis mental dia akan terganggu, dia cepat emosi. Makanya misalnya Pak, ini tolong itu sebentar toh, bukan masalah nggak mau, ternyata dia ini belum siap gitu loh, belum otaknya belum jalan betul karena dia apalagi tidur cuma 2 jam. Misalnya ada orang tertua harusnya 7 jam, dia tidur 2 jam, masalah di situ. Akibatnya apa? Terjadi konflik. Itu sebilang memahami pasangan bukannya masalah perasaannya. Atau yang penting aku nggak macem-macem itu ya tadi, itu padahal kita gitu. perlu memahami dia. Yang penting setia itu sudah. Padahal di dalamnya hal kecil. Ya kecil. Salah satu itu yang saya katakan itu ya tidak paham gitu. Ya misalnya masalah tidur satu. Kemudian ada masalah yang lain itu bicara mengenai pekerjaan ini yang sangat banyak nih. Jadi pekerjaannya begini. Ini saya bicara mengenai suami yang bekerja. Pernah nggak istri memahami suami yang bekerja itu di tempat pekerjaannya itu auranya itu menyenangkan nggak bagi dia? Betul apa tidak? Maksudnya situasi di pekerjaan itu membuat dia nyaman nggak? Itu istrinya peduli nggak? Peduli gitu? nggak? Misalnya suami seorang pimpinan tahu nggak kalau dia bilang rapat itu sebenarnya itu suasana hati orang itu akan selalu negatif. Bilang rapat orang udah stres duluan. Bisa nggak tahu kalau dia bilang istri kok pimpinan di kantor, senang bangga. Tapi tahu nggak istrinya suaminya tertekan? Setiap pulang sebenarnya menyimpan stres gitu ya. Sehingga itu dikatakan orang itu selalu memiliki 2 emosi. Yang pertama emosi yang terpendam, emosi yang kelihatan. Emosi yang terpendam dia jengkel marah, tapi begitu ke rumah, halo, apa gimana sehat di gini-gini, masih panas begini masih yang di rumah mulai nyaut. Wah gimana sih kok di sini baru pulang? Marahlah dia. Itu harus dipahami. Jadi orang yang bekerja itu, apalagi bekerja kayak kita katakanlah 9 jam sehari, itu bukan pekerjaan yang gampang, itu menyimpan sebuah stres yang tinggi. Makanya ketika suami yang bekerja, apalagi bekerja full, itu memiliki daya dukung yang tinggi dari istri harus. Karena apa? Dia mengalami tekanan. Itu kalau dia sebagai pimpinan. Kalau dia sebagai bawahan ditekan oleh atasan. Kemudian belum teman-teman koleganya itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Suasana bekerja nggak bagus. Dia merasa apa? Itu dia sudah sepanjang hari bayangkan tuh dia harus mengalami. Belum tidak mencapai target. Itu pekerjaan saja loh. Tidak mencapai target dari pekerjaan dia merasa nggak enak.
sekarang dia pulang ini. Dia mau istirahat. Contoh mau istirahat, ting 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 misalnya. Sampai di rumah dia lihatlah rumah berantakan, gimana kacau, dia mau istirahat, mau tidur sana tempat tidur enggak bersih Ya, itu. atau si istri langsung curhat. Oh, aku hari ini anak-anak. Nah, betul. Itu gimana itu? Gitu, Nah, kan. itu disebut dengan memahami pasangan. Secara nggak sadar sebenarnya itu sudah termasuk sebenarnya tidak memahami pasangan. Betul. Ya, Pak, Jadi ya. kalau ditanya apa sih yang harus dipahami, itu tadi salah satu tadi bilang misalnya kita perhatikan kebutuhan pasangan kita, entah ke istri suami, dia saya kadang-kadang tanya di rumah, tadi malam bisa tidur nggak? Tanya, wah aku nggak bisa tidur. Oh, aku mulai agak meredam nih. Ini kalau nggak tidur bukan masalah dia minta ini, bukan dia mau ngerjakan, dia ini sudah mulai ngeblank ini. Karena apa? Secara psikis dia udah enak. Coba orang nggak usah tidur semalaman pagi itu pasti nggak enak. Terus kita minta macam-macam, emosi dia. Bukan masalah nggak mau buatin. Itu perlu dipahami. Tanya, gimana tidur di malam? Oh, saya tidur nyenyak. Oh, berarti suasana bagus nih. Gitu ya. Makanya ada orang bilang suasana hati yang negatif itu terjadi dari siang sampai malam. Karena itu di hasil riset itu dilakukan pada orang-orang yang bekerja. Pasti suasana itu negatif dalam pengertian banyak tekanan. Orang bekerja A, B, C itu banyak tekanan. Nah, jadi kalau banyak tekanan begitu berarti kan harus memahami. Nah, sekarang pertanyaannya, itu suami yang bekerja. Nah, kalau istri yang bekerja sama. Kadang lebih kompleks lagi Lebih ya Pak kompleks ya. lagi. Urusan di rumah, Betul, urusan anak-anak. betul. Di tempat kerja harus ditelepon, keadaan anak sekolah bagaimana Iya, benar. betul. Nah, itu kan harus dipahami. Iya. Itu yang saya bilang ketika memahami pasangan itu jangan memahami hanya dibilang oh disanjung-sanjung istri, oh bagus. Bukan di situ saja, itu kan dasar. Atau yang penting suami atau istri nggak ngeluh itu aman. Aman, Gitu ya. bukan di situ harus tanya. Misalnya makanya perlu, maksud saya begini loh, tahu apa sih aktivitas suami istri itu tahu, sehingga terus kita lihat kalau aktivitas gini pasti dia akan menjadi tingkat stresnya tinggi. Nah kalau tingkat stres tinggi kita nggak tahu kapan bicara, itu bisa jadi masalah. Berarti kalau ada pakai bahasa Jawa itu niteni itu ya Pak. Betul. Ya? Itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperhatikan. Memperhatikan. Ya. Tapi kalau niteni itu memperhatikan yang lebih detail menurut Detail. saya. Jadi memperhatikan mungkin raut muka, Betul. gestur, Itu bahasa tubuh itu, ya betul. Itu berarti salah satu proses pemahaman itu ya, karena kan kita setiap hari bersama. Jadi, harus paham itu ya. Kadang-kadang begini ya, hampir semua orang itu kalau pulang kerja itu dia akan berjuang walaupun di kantor tuh ada masalah, begitu sampai rumah dia senyum. Menata suasana hati. Senyum itu sebenarnya itu disebut senyum permukaan. Dia yang penting jangan sampai saya pulang marah-marah nanti jadi konflik, senyum permukaan. Makanya pasangan harus tahu, tahu pekerjaan, suamiku kerja di kantor ini sebagai A atau kerja sebagai tenaga pemasaran. Itu kan ditarget. Nah kalau nggak mencapai target, dia bisa pulang malam-malam, sudah ini pulang sampai di rumah itu. Tahu nggak tadi bilang ini belum duduk, ini belum, tahu nggak, waduh tambah dia bisa, dia kalau lebih bijak dia sudahlah, dia keluar lagi, dia ngobrol sama temannya. Akhirnya pulang-pulang waktunya tidur aja gitu. Tidur ya. aja. Daripada gitu ya. Terus tidur tempat tidurnya kok bagi dia nggak nyaman, nggak bersih, dia tambah lagi. Nah makanya yang sebelah apa sih, itu salah satu pekerjaan. Nah pertanyaan lagi yang lain segini, itu kan yang bekerja. Tetapi ada juga yang tidak bekerja. Apakah punya masalah apa tidak? Nah, itu menurut saya lebih stres, Pak. Karena ada ini juga ungkapan tuh saya pernah baca. Lebih baik stres memikirkan ruwetnya pekerjaan daripada stres tidak punya pekerjaan. Ya. Berarti kan yang nggak punya itu lebih stres lagi. Itu yang saya katakan, jangan gini loh. Jadi gini loh, beban tidak bekerja itu lebih tinggi pada seorang pria daripada seorang wanita. Karena wanita itu kan prinsipnya kan dia ngikut dalam petik begitu loh. Walaupun dia misalnya harus menjadi tulang rusuk, menjadi tulang punggung, itu kan hal yang berbeda karena situasi. Tetapi lebih beban mental lebih tinggi kepada laki-laki ketika nggak bekerja. Jadi pada umumnya itu kalau laki-laki ini tidak punya pekerjaan itu lebih rentan stres. Karena itu seorang istri harus memahami apa sih dampak psikis untuk suami yang tidak bekerja. Suami yang tidak ini itu ada. Karena apa? Suami yang tidak bekerja adalah suami yang sebenarnya dia hopeless, yang tidak ada harapan. Kemudian itu yang membuat dia nggak berharga. Kalau nggak berharga, maka dia akan melihat segala sesuatu itu sensitif. Caranya apa? Dia kadang nyalahkan orang, begini gitu. Itu sebenarnya akumulasi dari dia sebenarnya itu nggak bisa melakukan sesuatu gitu loh. Belum lagi istri yang ngomel karena tidak ada uang. Tidak ada uang, tambah lagi. Nah, makanya dalam dunia pekerjaan itu ada orang yang bekerja, ada orang yang menganggur.
kata menganggur berarti dia tidak bekerja, tidak menghasilkan pendapatan. Tetapi ada orang yang tidak bekerja seperti orang sekolah, ibu rumah tangga kan dianggap tidak bekerja karena dia bukan pengertian. Kalau BPS mengatakan bukan definisi bekerja di situ dia menghasilkan, tapi kalau kerja ke rumah tangga kan berbeda karena dia tidak langsung bekerja sini dibiarkan kan tidak ada, dan termasuk pensiunan. Tapi kalau pensiunan masih ada pendapatan, dia dikategorikan tidak bekerja, tapi dia bukan pengangguran karena dia masih ada pendapatan dari uang pensiun, gitu loh. Tapi kalau bekerja itu kan tidak harus formal di kantor, tetapi misalnya dia jual beli mobil, jual beli pesawat, kan gitu kan itu kan punya saham, gitu saham, jual beli rumah itu kan dia di rumah aja santai-santai, tapi dia bisa bekerja. Menghasilkan. Nah kalau yang model begini kan bekerja. Nah yang saya bilang tadi itu adalah yang sama sekali tidak bekerja. Itu akan menimbulkan konflik. Nah apalagi ada beberapa kasus ya, bahkan suaminya kerjanya lebih rendah pun istri lebih tinggi, itu menimbulkan konflik. Itu makanya tidak mudah. Kalau bicara begini memahami pasangan itu tidak mudah. Harus dilihat bukan masalah pulang dibuatin kopi, pulang halo sayang apa kabar, bukan di situ. Tidak selingkuh. Ya, betul. Jadi tidak masalahnya bukan di situ. Jadi masalahnya itu ada di dia bekerja itu banyak tekanan apa tidak. Semua orang bekerja, walaupun bilang aku senang pekerjaan ini, pasti ada tekanan. Nah, ketika pulang dia pasti menggunakan dua emosi. Emosi yang terpendam, emosi yang dimunculkan. Yang terpendam itu ya, emosi yang terpendam itu sebenarnya dia aduh capek, stres, jengkel, emosi negatifnya. Tapi dia akan pulang kenapa langsung pulang itu senang gitu walaupun gitu. Nah istri berpikir bapaknya senang. Nah itu pertanyaannya kan. Istri merasa, istri papi saya semuanya baik-baik saja. Baik saja. Padahal dia tidak tahu habis di kantor dimarahi. Makanya butuh sampai di rumah misalnya ini yang dikerja di kantor ya atau kerja di tempat-tempat formal. Kan perlu ada semacam kebersamaan. Tadi di kantor gimana? Gini. Waduh saya gini. Oh ya, itulah butuhnya di dukungan begitu loh. Butuh apalagi misalnya contoh sebuah kantor langsung mengumumkan tahun ini kita akan mengalami pengurangan income karena situasi pandemi. Itu akan ada aura negatif. Orang merasa jangan-jangan saya yang kena PHK. Itu akan auranya negatif terbawa ke rumah juga. Ketika anak bilang, "Pak, kita jadi nggak bermain?" Dia udah mulai marah. Dia nggak ungkapkan. Nanti toh kapan-kapan, jangan berpikir karena lagi nggak bisa mikir itu. Makanya seorang istri disebut penolong. Penolong itu di situ dia menolong suami. Kalau bekerja loh suami ini, pengertian itu bagaimana menolong dia karena emosi ini harus betul-betul ditata. Jangan asal pokoknya suami senyum dipikir tidak ada masalah. Itu ada suami misalnya istrinya bekerja ataupun hanya di rumah tapi pulang dia melihat istrinya seperti udah capek, lelah, sudah jangan dituntut macam-macam lagi gitu. Itu salah satu kan yang umum. Tapi yang saya maksud yang prinsip itu entahkah istri yang bekerja atau apa harus memahami pekerjaannya itu apa dan itu pasti ada stres. Gitu semua loh. Ya orang semua, bekerja itu siapapun, pasti ada tingkat stresnya. Pasti tingkat stresnya ada. Meskipun mungkin hanya pekerjaan sederhana. Tetap gitu, ada. Pasti ada tingkat stresnya. Sekarang orang jualan keliling gitu loh. Senyum dia, bisa bayangkan enggak jualan bakso keliling itu sehari nggak laku itu bagaimana? Nanti gimana kan baksonya belum modal sampai di rumah laku udah langsung istrinya kok nggak laku? Ngapain saja paling sama temen nih terus tahu tambah panjang itu gitu langsung rombongin dimasuk ke sungai sekalian aja ini dibalik ya. Itu balik sekalian. Makanya butuhnya apa? Pokoknya saya bilang tadi itu kalau pertanyaan apa sih yang perlu diperhatikan, bagi saya pribadi berdasarkan riset yang saya baca itu masing-masing berarti harus punya ini sendiri ya Pak, tidak bisa digeneralisasi ya. Jadi kadang ada yang keluarga ini harusnya seperti ini pemahamannya istri atau suaminya, yang keluarga lain juga seperti apa, itu tergantung bisa memperhatikan masing-masing itu. Tapi secara umum itu yang perlu diperhatikan mungkin jarang diperhatikan yang saya bilang tadi itu beberapa pekerjaannya. Kalau pokoknya jadi perhatikanlah dia bekerja begini pasti begini terus kita harus memperlakukan hati-hati di situ. Kebutuhan istirahatnya. Kebutuhan istirahatnya. Kemudian kebutuhan mungkin juga untuk kalau orang bilang me time-nya itu perlu diperhatikan juga ya, me time. Jadi orang kan ada yang ingin aku ini pengen sendiri, menikmati waktuku sendiri gitu. Kadang pasangan nggak paham itu bisa. Nah, itu yang tadi disebut dengan menghargai. Kita kasih misalnya aku nggak mau diganggu loh, aku pengen baca buku silakan. Itu berarti kita menghargai pasangan begitu loh. Pokoknya jangan kita tuh misalnya nanti nonton bola aku ya jam segini nonton bola terus padahal itu hanya kebutuhan. Nah, itu ada yang lain tadi saya katakan yang saya belum sebutkan. Perhatikan hobinya dia. Jadi kesukaannya ya. Tapi ya, mungkin ada hubungannya dengan me time itu Pak. Karena orang biasanya kesukaan itu menjadi hobi, itu menjadi waktu khususnya dia untuk kalau memperhatikan hobi masih gini.
Kalau dia hobinya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, dia main bola, suka main bola loh, kan beda dengan nonton bola. Main bola, dia suka lari, suka jogging, suka mancing. Kalau mancing bukan olahraga, hobi itu tapi itu hobi. Pak. Nah ini saya bilang olahraga nih. Jadi misalnya naik gunung. Dari riset yang mengatakan orang-orang yang suka dengan kegiatan fisik itu tingkat stresnya lebih rendah karena dia akan senang bahagia. Berarti kita tahu, oh suamiku suka olahraga gitu, biasanya kita ngomong apa dia santai aja, wah karena tingkat rendah. Tetapi kalau ada hal-hal orang yang suka nonton berita-berita yang tegang-tegang itu tingkat stres lebih tinggi. Lebih tinggi, tegang gitu. Hati-hati nanya, dia bisa emosi, wah ini gini. Karena dia terbawa ke dalam suasana itu. Makanya lihat apa sih begini. Misalnya dia suka baca gitu. Itu orang yang lebih serius, hati-hati karena dia tingkat stres lebih tinggi. Karena dia kan seperti masuk ke dalam begitu loh. Kemudian akibatnya dia akan ini. Kalau dia orang yang suka menikmati, suka olahraga, lari, main bola, main voli apa, itu pasti lebih enjoy orangnya. Kenapa? Wah santai. Karena apa? Karena dia bermain dan teman-temannya dia bahagia. Dan olahraga kan mengurangi stres. Betul. Memang, nah makanya lihat, ini kan suka olahraga ya. Berarti pasti tingkat stresnya lebih tinggi. Karena apa? Itu kan ketika ketemu orang, kita tidak mikirin yang lain, itu pasti membuat turun depresinya. Tapi kalau tidak suka, nah itu berarti orang ini bisa sensitif. Saya tidak nyalakan yang olahraga, tidak, maksudnya kita melihat dan nanti kita bagaimana memperlakukan. Kan ada kalau misalnya pasangan suka olahraga tuh harusnya digimanain. Ya, kalau yang sukanya hanya baca buku atau di rumah nonton TV, berarti itu bagaimana? Itu saya bilang gitu jadi ya. harus ada apa? Kesukaannya itu apa? Ya harus gitu melihat. Itu yang saya katakan perlakuannya harus berbeda. Nah itu pertanyaan tadi kan. Apa sih yang harus dipahami pasangan itu? Dia bekerja, dia tidak bekerja. Situasi bekerjanya atau tidak bekerja, terus kebutuhan dia untuk istirahat, hobinya dia terpenuhi enggak gitu ya. Terus yang lain juga saya melihat di situ dilihat dari sisi jenis kelamin. Berarti kan kalau lihat istri itu cenderung, kalau saya melihat dari hasil riset dikatakan itu istri itu cenderung mengekspresikan aura dia sedih dan ketakutan, tapi juga bahagia. Kenapa dia sedih? Yaitu kalau dengar suaminya mulai apa ya, semacam dia tidak memperhatikan dia sedih. Tetapi suami pria itu kecenderungan emosi yang di dalam riset loh, saya tidak mengatakan, dalam riset buku yang ditulis oleh Robin itu mengatakan dia lebih cenderung lebih banyak marah. Karena yang di survei itu adalah pekerja-pekerja 100, ya pasti karena dia itu sebelah tadi yang pertama itu karena dia bekerja di sana itu terus tingkat stresnya tinggi, dituntut kamu harus selesaikan ini, harus gini, sehingga ada kadang-kadang bilang kok suka marah sih. Nah itu pertanyaannya kenapa dia marah, karena tuntutnya tinggi dan ini si pasang nggak memahami. Jadi perlu memahami pekerjaan suami itu begini, pasti tuntutnya besar. Nah kalau tuntut besar itu yang menyebabkan harus ada penanganan khusus. Nah itu saya katakan tadi, memahami pasangan di situ. Ya, jadi ternyata banyak sisi-sisinya ya Pak ya, yang kadang itu tadi dianggap nggak penting, ternyata itu sangat penting. Itu malah dasar gitu ya. gitu Jadi justru itu dasarnya kebutuhan seorang pribadi gitu ya, bisa dikatakan pada umumnya seperti itu. Oke, kita akan jeda sejenak Pak Yohanes, nanti kita akan balik lagi. Buat sahabat Askara, terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Sri Rahayu yang sudah bergabung di Facebook. Selamat pagi, selamat melayani biar jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Sri Rahayu. Juga ada Pak Agus Hidayat, luar biasa hambanya Bapak Yohanes, Tuhan Yesus memberkati. Ada Cak Nono juga hadir gitu ya. Terima kasih sudah bersama kami. Buat sahabat Askara yang lain, kalau ingin menanggapi, ingin berespon, silahkan, kita masih ada waktu. Silahkan ditulis di ruang chatting di website ytw.org atau di halaman Facebook Sahabat YTWR. Setelah tayangan yang berikut ini kami akan kembali. Di tengah pandemi seperti ini, menjaga imun untuk tetap baik adalah dengan mengonsumsi makanan sehat. Tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan rohani pun memerlukan asupan-asupan bergizi supaya tetap bertumbuh dan tentunya kuat. YTWR menyediakan makanan-makanan bagi rohani Anda melalui program-program radio maupun audio. Mulai dari program parenting, program edukasi anak, program wanita, semuanya lengkap untuk kebutuhan rohani Anda. Jika Anda ingin menikmatinya sekarang, silahkan klik di bawah ini. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program YTWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih yang aku nggak ngerti. Beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja.
Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya seputar Alkitab yang perlu kamu tanyakan yang tidak kamu pahami, bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh Kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Mau hubungin YTWR lah, biar nggak lama-lama. Sahabat Askara, kembali lagi di program Harmoni Keluarga yang hari ini topik diskusi kita yaitu tentang memahami kebutuhan pasangan dalam pernikahan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sekali lagi kalau Anda ingin bergabung, ingin menanggapi, masih ada waktu, silahkan di ruang chatting di website ytwr.org atau di halaman Facebook Sahabat YTWR. Nah, tadi kan kita sudah mulai belajar ini Pak, sebenarnya ini ada pembelajaran baru, pemahaman baru gitu ya buat kita, bahwa ternyata kebutuhan pasangan itu tidak hanya dicintai, dihargai, Itu klasik. disayang gitu ya, tetapi sebenarnya yang kelihatannya itu bukan, ternyata itu yang penting gitu ya, justru ya itu tadi seperti memperhatikan pola istirahatnya, memperhatikan pekerjaannya, jenisnya, stresnya itu kayak apa, termasuk hobinya. Betul. Kadang ada pasangan tuh justru malah membenci hobi pasangannya Nah, gitu. ya Nah itu pasti akan konflik terus Konflik. ya. Karena ternyata Yang penting apa hobi yang positif loh, yang ya, positif, ya apa yang dia sukai itu dia nggak suka. Jadi akhirnya pasti bermasalah terus gitu ya. Salah satunya seperti itu. Jadi memahami hobinya dan memberi kesempatan dia menikmati hobinya itu penting gitu ya. Nah, sekarang dampaknya itu apa Pak? Misalnya ada miss gitu ya, miss dalam arti salah mengerti tentang memahami ini. Jadi misalnya perasaan saya sudah memberi kesempatan dia menikmati hobinya, kok kayaknya masih ini terus, rupanya ternyata menurut suami, oh dia tidak mengerti saya di sisi yang ini. Nah seperti itu dampaknya seperti apa jika ada salah mengerti gitu ya, atau cara pengungkapan yang salah juga Pak, karena ada orang yang mungkin maksudnya mungkin ini juga sering terjadi di awal pernikahan. Ada mungkin suami yang katanya istri itu paling senang kalau dipuji, itu tadi ya, disanjung-sanjung. Jadi tiap hari tuh dia mungkin pakai istilah-istilah yang mesra gitu ya. Namun ternyata si istri malah menganggap itu lebay gitu ya. Aduh kok malah apa ya, dengerinnya malah gimana. Nah akhirnya jadi masalah. Itu kan sebenarnya sebenarnya suaminya ingin menunjukkan sayangnya, menunjukkan perhatiannya, tapi salah mengungkapkannya, itu justru nggak pas. Nah itu dampaknya apa Pak kalau terjadi seperti itu? Maunya memahami tapi salah tempat, salah ungkap gitu ya, salah waktu gitu, itu gimana? Kalau ibarat main bola tuh nendangnya meleset. Jadi nggak gol gitu, nggak dapet gitu ya. Iya betul. Jadi kalau ini kan, kalau pengalaman kita ini kan memang ya, kalau apa ya, di Alkitab diajarkan janganlah pujianmu jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti malah batuk-batuk kan ya. Kalau kebanyakan minum madu juga nggak bagus. Kebanyakan artinya, nasi juga kekenyangan. Itu seni ya. Seni artinya gini loh. Kalau lebay yang dimaksud oleh melok tadi ini kan berarti dia ingin menunjukkan puji terus. Wah kamu cantik gini. Malah bilang cantik apa wes gendut gini gitu kan, dia nggak terima, malah justru kadang tersinggung gitu kan. Ini kan makanya lihat dia maksudnya itu pujian itu juga diberikan pada waktu yang tepat gitu loh. Jadi berarti pengungkapan waktu itu harus kita juga paham gitu. Misalnya dia lagi masak sebagai itu, langsung cuma bilang terima kasih loh makanannya, ini kesukaan saya. Bilang kesukaan saya, dia bangga. Jadi dia bisa memasakkan yang disuka oleh suami. Senang, ini kesukaan saya. Waduh dia bangga itu. Besok dia cari lagi, suka apa lagi? Semua saya suka. Ternyata tadi berarti kemarin bohong, semua suka gitu ya. Ya maksud itu harus pujian yang itu sebenarnya yang sederhana gitu ya. Yang sebenarnya justru memantik kebahagiaan pasangan. Gitu ya. Tadi kan tadi pertanyaan,
apa yang terjadi ya. Kalau salah gitu. Salah. Ini kan kalau biasanya kan orang berpikir kan selalu kenapa sih keluarga itu diidentikan dengan konflik gitu loh. Saya juga kadang-kadang apa sih maksudnya? Orang itu kan membangun opini itu. Oh pasti terjadi konflik. Nah kata konflik itu kan bertengkar. Omongannya dari halus menjadi kasar. Ibarat apa ya? Ibarat kata tuh kebun binatang keluar semua, kan begitu pengertian konflik ya. Tetapi ada juga konflik-konflik yang dimaksud di sini yang terjadi itu orang menjadi pasif, ya kan? Seperti Melo awal bilang ya sudah. Jadi diam sin waras daripada gitu ya. Itu juga konflik dia. Ya, emang harmonis dia, enak kemana-mana. Tapi sebenarnya sudah tidak ada roh itu, jiwa nggak ada. Jadi di pernikahan itu sudah nggak ada jiwanya. Ya, itu menurut saya itu apa ya? Itu maksudnya gini. Kalau kita salah memahami misalnya suaminya hobi elektro, berarti kan orangnya adalah orang yang teliti ya, pasti dia akan titene kabeh. Ya berarti pahami aja loh gitu. Oh dia orangnya teliti. Kalau dia bilang kita dikritik kok begini-begini ya wajar karena memang orangnya teliti begitu gitu loh. Ya satu juga istrinya misalnya tidak teliti ya berarti oh dia kurang teliti. Berarti didukung oleh suami. Nah ini kan perlu pemahaman yang lebih mendasar ya. Kalau tidak itu akan terjadi apa ya sebelah tadi itu. Ada yang ditonjolkan, dia langsung tunjukkan nggak sukanya. Tetapi ada yang itu tergantung budaya ya. Budaya sesuatu dan karakter seseorang dia kadang-kadang sudahlah diam aja, nggak usah ngomong begitu. Jadi bisa terjadi konflik, tapi konflik yang dimaksudkan berarti konflik orang itu bisa pasif, pasif tapi menyerang, kadang-kadang diam. Nanti tiba-tiba bikin gunung es itu, Pak. Begitu tiba-tiba dia balik. Wah, itu panjang itu. Wah, ini enggak terima juga. Ya sudah kalau gitu kan panjang. Tetapi yang biasanya dalam keluarga kalau dari kita memperhatikan lama-lama dia akan bisa mengelola gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lihat hampir keluarga itu semua punya cara mengelola supaya konflik itu nggak jadi besar. Harus tahu caranya kan. Jadi harus tahu misalnya ketika terjadi konflik maka harus tahu. Makanya orang bilang kalau kita berani menghidupkan api harus bisa memadamkan. Gitu loh, jangan hidupkan api terus pergi kebakaran hutan, jangan. Makanya kalau seorang suami memicu sebuah konflik, dia harus punya cara juga untuk memadamkan. Karena dia tahu kalau dia lagi marah istri saya, maka harus tahu cara untuk membuat dia reda. Atau seorang istri membuat suaminya marah, harus bisa meredakan. Karena itu kalau belum bisa meredakan, jangan membuat konflik. Itu loh maksudnya. Kalau kita nggak mampu, nanti itu kan bermasalah. Kan bisa misalnya, oh nanti dia marah, berarti kalau dia sedang ngomel itu caranya meredakan apa? Saya diam saja. Diam, dengarkan. Sementara gitu ya. Jadi dia ngomong biarkan. Nanti begitu selesai dia tidur selesai gitu. Udah selesai biasanya baik lagi gitu. Tapi kalau tidak memahami dia ngomong, dia juga ngomong. Wah, tambah panas. Kan ada semua gitu ya. Ya, ada gitu. Tapi ada orang juga kalau dia lagi ngomong biar dia kasih pendapat juga kan ada. Udah ngomong kan gini-gini. Ya, tapi kan begini. Iya dan ini. Ya, jadi kayak main apa ya? Kayak harus ada seninya begitu loh. Sebab kalau tidak demikian, ya nanti keluarga itu saya percaya ya, ini optimis ya. Semua keluarga punya cara untuk apa ya? Meredakan konflik yang ada. Nah, misalnya kalau kebutuhan pasangan ini kurang gitu ya, terpenuhi, dia merasa kurang, tapi itu tadi Pak, dia lebih baik dipendam gitu ya, diam, konfliknya diredam terus. Nah itu apakah bisa dampaknya itu keluarnya seseorang itu, karena ada saya baca dia tidak pernah memuji istrinya gitu ya, tapi di luar dia suka memuji istri orang atau memuji suaminya, di luar memuji suami orang. Jadi atau di rumah dia tidak menghargai suaminya, tapi dia di dalam, di luar dia menghargai suami orang. Nah, apakah itu salah satu dampak dari kurangnya terpenuhi kebutuhan yang sebenarnya dia inginkan tapi tidak terpenuhi, tapi dia diamkan, dia simpan konflik itu di dalam hatinya sendiri. Ya itu tadi, wis ngalah wis yang penting aman gitu. Itu bisa nggak? Jadi keluarnya dalam tanda kutip orang ini bertingkah gitu loh Pak. Ya, betul, itu bisa nggak? Ya memang kalau dari hasil buku-buku yang saya baca beberapa itu, ketika komunikasi itu tersumbat, itu akan mencari saluran yang lain. Sama dengan air kan. Dia masuk ke sini, dia nyari yang lain gitu loh. Tersumbat kan. Dia mau ngomong, dia suka ngomong kan. Nggak mau pernah didengarkan. Di rumah tidak nyambung bisa. Ya nggak nyambung, nggak digubris. Dia ngomong sama lain ngomong. Itu jadi persoalan. Akhirnya itu. dia bertingkah mencari yang lain di luar gitu ya. Makanya ada persoalan-persoalan dalam keluarga. Kenapa dia lebih nyaman dengan si A?
Karena dia mau mendengarkan saya, gitu loh. Karena di rumah baru ngomong, susah ngomong, susah. Padahal dia mau ngomong ke sesuatu. Makanya saya bilang di sini, komunikasi dalam keluarga itu harus bukannya masalah apa ya, harus ada seni yang dipelajari, gitu loh. Harus memahami kebutuhan, dipelajari kebutuhan. Kadang-kadang kan suami itu ada masalah pun, kadang-kadang ada yang curhatkan, wah sakit gini-gini. Tapi ada yang diam. Makanya saya bilang tadi penting sekali seorang istri atau seorang suami. Ya kalau seorang istri yang bekerja, berarti suaminya mungkin karena faktor X gitu dia tidak bisa bekerja, pahamilah istri yang bekerja. Karena ternyata bekerja dari pagi sampai sore itu bukan hal yang mudah begitu loh. Dia banyak tekanan, banyak masalah. Dan di rumah yang dibutuhkan sebenarnya ada wadah. Ada wadah. Untuk dia mengerti perasaannya, mengerti isi hatinya. Tapi kalau wadahnya itu tidak ada, akhirnya terjadi seperti itu ya. Dia di luar pun bisa membuat masalah dengan orang gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, banyak faktor persoalan di pekerjaan itu, itu akumulasi dari persoalan di keluarga. Saya membaca sebuah buku begini. Ada seorang manajer itu dia tiba-tiba ketika rapat, dia ini bawahannya sudah menunjukkan ini kami buat bagus semua gini. Dia dengan kasar bilang, begini aja. Akhirnya itu melukai, langsung melukai semuanya. Lah kemudian setelah itu suatu saat datanglah ini si salah satu karyawan tanya, kenapa Bapak tidak menghargai kami? Langsung manajer bilang, saya minta maaf karena saat itu saya betul-betul mengalami konflik. Ternyata setelah ditelusuri dia ada persoalan di rumah. Jadi begini aja. Jadi dia belum siap untuk memimpin rapat sebenarnya. Tetapi karena itu pekerjaan, walaupun bilang profesional pun itu kan karena akumulasi. Jadi sebenarnya di rumah itu sangat faktor utama untuk orang ini menjadi di luar itu dia seperti apa gitu jadi, ya Pak ya. Jadi rumah itu semacam trainingnya, semacam untuk betul-betul bentuknya gitu ya. Di rumah. Jadi kalau gitu dia keluarnya di luar tuh dia bisa menata emosinya dengan baik, dia bisa menghadapi tekanan mungkin lingkungan, tekanan teman-teman atau pekerjaan dengan baik. Berarti di rumah itu sebenarnya dia sudah dapat modalnya untuk dia menghadapi semua itu. Nah, kalau kurang itu bisa di luar-luarnya bermasalah itu. Bermasalah. Jadi gini loh. Jadi ada pernyataan begini. Semakin orang itu menahan kegalauannya, kegelisahan yang membiarkan, semakin letihlah emosinya, semakin letihlah mentalnya, sehingga dia menjadi labil. Gitu loh. Contoh, makanya saya pernah bilang begini. Mengapa perhatikanlah di bank siapa yang menjadi customer service di depan itu? Orang siapa? Coba perhatikan di bank-bank. Siapa yang di depan? Biasanya siapa? Kalau menurut Mbak Elok lihat di bank tuh siapa yang dari pengalaman Mbak Elok siapa yang ditaruh di depan itu? Pasti orang yang bisa mudah tersenyum. Ya, tapi dari sisi usia siapa yang ditaruh? Oh, yang muda-muda gitu ya. Kenapa? Kenapa? Mungkin orang muda itu kan belum banyak masalahnya. Ini kok pinter gitu, Mbak Ella. Karena kalau yang dikasih yang sudah masih fresh itu ya. Ada lagi pertanyaan, ada lagi yang mesti dibantu. Dia terus tanya karena dia masih enteng, masih tidak banyak beban mikirkan anaknya belum sekolah, belum bareng sekolah, belum suaminya nggak mau ngantar. Makanya mungkin sekarang banyak perusahaan lebih suka merekrut yang muda-muda ya Pak ya, dengan usia-usia yang masih segar gitu, karena masih sedikit konflik. Untuk tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan orang lain, dia anak muda semua. Karena apa? Dia itu lebih dia tidak baperan begitu loh. Ya orang yang udah tua tuh baperan loh. Sedikit gitu apa gitu. Kadang-kadang kita sudah mulai usia tua bahaya nih Pak. Bahaya. Karena apa? Kita nih orang tua ini udah mulai baperan. Mulai baperan apa-apa disimpan dipikir gitu ya. Terus orang tanya itu begitu. Biasa orang yang melayani, makanya orang-orang yang berhubungan dengan pelayanan umum tempatkanlah orang-orang yang tidak banyak beban. Kalau tempatkan di sana sebab apa? Bermasalah nanti. Misalnya dia customer service, datang ibu sama tanya ini gini, dia tulis gini. Sudah ya, sudah jangan banyak tanya. Kan perusahaan bisa bangkrut itu lama-lama ngomong kemana? Makanya ditaruh. Sudah, terima kasih. Ada yang masih kami bisa bantu. Oh ya gini-gini. Itu sampai ngomong pun enggak pernah dia lihat jam ini kapan berarti. Dia akan layani karena apa? Dia nggak banyak beban. Karena dia selesai pulang, dia jalan-jalan kemana menikmati. Coba taruh di sana. Katakanlah mohon maaf ini seorang ibu yang sudah memang banyak beban terus sana. Kelamaan ditanya dia malah mulai gini. Kapan selesai? Karena udah mulai dipikir. Terus ada acting masuk gitu. Misalnya contoh gitu, waduh ini gini mulai nggak konsentrasi. Makanya strategi perusahaan itu selalu menempatkan orang-orang yang memang mampu mengelola emosi. Kemudian orang-orang yang memang tidak banyak beban itu ditempatkan di depan gitu. Nah, untuk yang model-model yang kayak kita ini di belakang. Karena apa? Kita kan tidak berhubungan dengan orang. Ya, kalau berhubungan dengan orang kan bisa. Kalau ini dalam perusahaan loh, kalau dalam kayak pelayanan itu sama juga di rumah sakit. Ayo coba di rumah sakit.
itu kan wajib hukumnya dia harus ramah dengan semua pasien. Wajib kan hukumnya. Walaupun dari rumah itu sudah mendadak apa, dia harus wajib. Aduh gimana, ini tuh wajib. Tapi kita perhatikan juga, kadang-kadang ada juga pelayan-pelayan itu dia mulai jutek sama kita. Itu pasti ada persoalan. Ada persoalan di keluarga. Tapi ada juga Pak orang yang tipe-tipe orang justru kalau dia bergaul, dia di luar atau di pekerjaan itu dia kelihatannya seperti tidak ada masalah gitu loh. Dia happy aja sama teman ramah, sama teman suka guyon, suka ini. Ternyata dia menyimpan sesuatu di rumahnya tuh dia nggak komunikasi yang baik dengan istrinya. Dia jutek dengan istri atau suaminya. Tapi di luar ketika keluar, wah begitu hangat, begitu menyenangkan. Ada yang kebalikan seperti itu. Itu juga apa sebenarnya pengungkapan dari kekurangan kebutuhannya. Iya betul. Ya, jadi makanya saya bilang tadi tuh ini kan kita bicara mengenai memahami kebutuhan pasangan. Berarti apabila kita tidak bisa memahami kebutuhan pasangan, itu akan berdampak kemana-mana. Terutama yang saya katakan di sini karena kita kan semua bekerja ya. Artinya itu akan berdampak ke pekerjaan kita. Jadinya kita apalagi yang berhubungan dengan orang lain, nanti orang maksudnya tanya, kita sudah mulai apa ya, wajah kita kayak pepaya, itu kayaknya gimana, itu kan persoalan. Makanya tempatkanlah orang-orang yang seperti itu jangan di depan, taruh di belakang saja. Dia mau dari pagi sampai sore mencucu, dia kerjakan sesuatu, tidak ada yang lihat. Tidak terlalu banyak berinteraksi lah. Gitu ya, tapi kalau sudah semua orang yang berinteraksi dengan orang lain, tempatkan orang-orang yang mampu mengelola emosinya. Kalau tidak, itu persoalan. Nah itu loh maksudnya. Nah sekarang bagaimana ini Pak caranya gitu ya supaya ya itu kita bisa pas gitu loh ya, bisa pas tahu caranya sebagai pasangan. Kadang tadi kan sebuah proses ya, memahami itu sebuah proses. Kadang ada yang beberapa tahun sudah, dulu dia begini, suka begini, sekarang begini. Itu kan proses berjalan terus gitu ya, bisa berkembang, bisa berubah kebutuhan pasangan itu. Nah ini bagaimana caranya supaya kita klik gitu ya, mengungkapkannya pas, terus menyalurkannya juga pas, gitu nggak menjadi masalah. Jadi pas pasangan down, misalnya butuh dukungan, butuh didengar, tahu pas kenapa kok dia hari ini jawabannya seperti ini, kita langsung peka, tahu. Nah itu apa yang perlu dibangun gitu. Ya kita sebagai pasangan sebelah tadi tuh niteni orang itu loh, care itu loh. Care yang pertama tuh peduli, itu penting loh. Jangan jadi orang kalau abai seumur hidup ya sudah gitu ya. Abai seumur hidup dalam pernikahan mengabaikan terserah dia mengerti gitu. Terus ngapain menikah? Itu nggak akan selesai gitu selesai. Ya. Jadi yang pertama tuh memang harus ada apa ya? Kemauan, keinginan untuk melihat. Kan pastilah semua pasangan akan tahu, bahasa tubuh sudah tahu ya. Kalau dia mulai melamun begini, kita tahu nih, pasti dia ada masalah. Kita mulai deketi, tanya. Pertanyaan pun harus juga tepat waktu. Betul. Misalnya seorang istri ingin tanya, misalnya contoh gini, misalnya lihat suaminya diam saja, dia ingin tanya. Mungkin dia harus cari waktu yang tepat supaya dia bisa mengungkapkan. Sebab kalau enggak dia akan jawab apa? Enggak apa-apa. Atau ngapain sih ngurus-ngurusin? Lah iya, ngapain kepo aja, ini urusanku dewi. Nah, berarti kan itu proses pembangunan komunikasinya kurang dibangun. Karena tidak nyaman. Betul. Gitu ya. Saya pernah berbincang-bincang begini ya. Kebahagiaan itu tuh tidak turun dari langit. Kebahagiaan itu diciptakan. Ya memang suasana harus diciptakan gitu loh. Misalnya suami lagi perbaiki motor gitu. Jangan kita sok-sok perhatian sama dia. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Bahagia apa nih? Ambil kuncinya gitu. Kan ngomongnya. Ini. Jangan di situ, tadi tepatnya mungkin lagi berdua ngobrol lagi apa, katakanlah lagi. Makanya perlu pasangan itu juga berdua gitu loh. Kalau udah punya anak itu kadang-kadang kita ada waktu memang berdua gitu ya. Ngomonglah. Wah, selama ini iyo. Nah, dia pasti akan terbuka dia. Nah, begitu terbuka itulah ketika terbuka saja itu sudah modal akan meredamkan banyak konflik. Terbuka saja, aku soalnya selama ini gini-gini. Oh gitu ya. Oh saya minta maaf lah kalau begitu gini-gini. Begitu terjadi begitu saja, dia bisa mengungkapkan saja. Itu sudah menyelesaikan masalah. Ya, dan maksudnya pintu mulai terbuka untuk paham. Ya, jadi enggak usah dikasih, kalau gitu saya akan buat begitu, itu enggak perlu, itu pun dilakukan. Tidak perlu janji lah. Tidak perlu janji. Gitu ya. Dia mengungkapkan saja, itu sudah menjadi kelegaan dan itu sudah membuka banyak orang tersenyum. Aku sudah menyampaikan, wih dia paham ya. Sudah, itu lagi perbaikan. Jadi di sini pasangan itu harus ini ya, harus saya katakan tadi yang utama itu adalah dia peduli dengan pasangannya.
Termasuk dia kan saya bilang tadi, semualah diperhatikan. Kalau pasangannya seorang pekerja, diperhatikanlah gitu loh. Misalnya pasangannya seorang hamba Tuhan, jangan bilang gini, hamba Tuhan kok marah loh, ya nanti dia malah menjadi gila loh, karena kalau mau marah nggak boleh. Atau kadang ada yang seperti tadi ya, Bapak bilang dia jadi pimpinan di kantor, tapi dengan seenaknya istrinya, pimpinan di kantor, di rumah nggak bisa mimpin. Nah, itu nggak boleh. Kata-kata seperti itu kan Nggak malah boleh. justru Nggak boleh. Itu nggak boleh. dia. Kenapa? Karena itu menghakimi dan membandingkan. Pertanyaannya, mau nggak orang dibandingkan? Nggak boleh. Justru dibangun. Kalau dia menjadi pimpinan, ingat, menjadi pimpinan itu nggak gampang. Harus ya. ikut menjaga nama baiknya. Ya seperti betul. itu ya. Harus dia ibaratnya gini loh. Di kantor itu pimpinan itu kan walaupun kelihatannya dia senyum-senyum, tapi kan yang dipikir banyak. Nah karena itu ketika pulang pun seorang istri harus bisa menyapa dia, bukan mewawancarai gimana tadi di kantor, tidak perlu. Paling tidak kita duduk bersama, nanti dia masih akan ngomong, waduh tadi begini-gini. Ya sudah, istilahnya itu kita juga tidak semacam menghakimi atau apa, membuat dia nyaman saja lah. Karena begitu tekanan. Jadi yang saya maksud dari awal tadi, memahami kebutuhan pasangan itu melihat juga pasangan kita tuh lagi kerja apa, pasangan kita tuh sukanya apa, pasangan kita hobinya apa, itu diperhatikan apa sih yang nggak disukai oleh pasangan kita. Mungkin kita ada pasangan nggak suka kita cerewet, ada pasangan kalau kita nggak ngomong, oh berarti sekalian nggak ngomong sama aku ya, padahal dia pengen ngomong sama kita. Atau seorang istri gampang lah kalau saya bilang, ini mungkin rata-rata ya, kalau istri ngomong dengar saja, nanti selesai masalah. Udah ngomong sudah dengar ya gini. Nanti lama-lama sudah, ayo beli bakso, selesai. Kenapa? Dia hanya butuh ngomong saja. Jadi sebenarnya membangun komunikasinya pun nggak perlu terlalu muluk ya, Pak. Iya, nggak terlalu muluk-muluk, biasa saja. Maksudnya komunikasi yang nyaman lah buat ya, berdua. yang nyaman, gitu yang natural, begitu, jangan dibuat-buat. Bahkan seperti tadi bilang, memuji-muji pun juga jangan terlalu berlebihan. Ya. Malah terkesan juga bisa Terkesan, tersinggung, dikit-dikit bisa lebay. baru bangun gini, wah kamu cantik sekali. Belum apa. Langsung maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya kalau berbangun gitu kan boleh bilang, wah senang ya, sudah kita bisa bangun gitu. Ayo kita mau olahraga atau gimana itu? Sebentar dulu. Itu kan lebih natural gitu. Jangan lebay, wah luar biasa. Nanti malah tersinggung. Jadi bisa klik ya Pak ya. Bisa jadi klik, ya. bisa paham, bisa tahu gitu, meskipun itu bukan komunikasi muluk yang harus dibangun. Wah butuh kita duduk waktu, harus menyediakan waktu ini, harus di tempat seperti ini, ya, harus begini. Nah itu malah nggak bisa. Ya natural itu loh. Misalnya saya kan dengan istri kan suka olahraga pagi gitu, pasti jalan kurang lebih 1 jam atau setengah jam tuh jalan lah, karena kan sudah usia ya. Jalan aja gitu. Nanti semenjang jalan tuh enggak terasa ngobrol kita. Iya kemarin gini, iya ngobrol gini. Sambil ketawa, nanti sambil beli kue gitu. Sudah, jadi itu enggak usah kayak formal duduk. Oke. Itu pun sudah bisa jadi modal untuk memulai aktivitas hari itu. Ya, jadi kerja hati nyaman, yang di rumah pun senang, mengerjakan pekerjaan rumah nyaman gitu. Nyaman. Itu makanya perlu diciptakan kegiatan-kegiatan yang mendukung meredam konflik. Ya kebersamaan dengan anak-anak, kebersamaan dengan pasangan. Nggak usah mahal-mahal gitu ya. Ya kita jalan-jalan kan nggak perlu modal banyak. Kami kadang-kadang beli kue 5.000 gitu, boleh dapat 3 nanti bawa minum gitu. Makan bareng. Makan bareng, enak juga nih gitu. Sampai melihat petani sedang memanen seledri gitu. Itu kalau di Batu enak. Di Batu. Kalau di kota besar agak susah. Di kota besar sampai melihat tukang becak lewat, memperhatikan mobil-mobil ngus-ngus. Jadi intinya itu nggak usah membayangkan yang muluk. Nggak usah. Bangunlah komunikasi sederhana yang disukai pasangan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan itu masing-masing pasangan punya seni sendiri ya Pak. Nggak ada yang harus begini-begini, tapi yang penting perhatikanlah apa sih yang pas itu ya. Ya, yang pas, yang artinya kalau tadi bicara karena topik hari ini memperhatikan kebutuhan pasangan, berarti lihat kebutuhannya tergantung dia sebelang tadi itu jenis pekerjaan yang dibuat tuh apa, dia jadi apa di kantor, atau dia sebagai petani kah, dia sebagai apa, itu harus kita bisa mengikuti di situ. Jangan kita membanding-bandingkan, dari dulu kerjaannya yang ngarit terus, ya itu kan malah, ya itu kan harus belajar di situ, sehingga dengan demikian itu akan membuat semakin lama gesekan semakin berkurang. Dan bisa mengikuti irama masing-masing. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, kita nanti mungkin kalau masih ada kesempatan yang lain kita boleh menyambung lagi nih ya topiknya ya seperti ini. Terima kasih sahabat Askara untuk kebersamaannya hari ini. Kiranya diskusi kita hari ini bisa menambahkan wawasan untuk kita, menambahkan pembelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga, secara khusus memahami kebutuhan pasangan kita. Misalnya ingin berkirim surat, ingin bertanya,
Silakan Anda bisa berkirim di alamat email kami siaran@ytwr.org atau SMS ke nomor dan WhatsApp di nomor 081333777386. Nanti malam Anda bisa menyaksikan siaran ulang untuk hari ini. Mungkin yang hari ini tidak full mendengarkan di Askara Radio Streaming pukul 8 malam. Dari studio saya Elo dan Bapak Yohanes Manis mohon pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.